Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu meresum paper yang berkaitan dengan mekanika fluida. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ezra Ecclesia Tabita Wake dengan NIM 2001160 dari kelas Teknik Perminyakan D 2020 dengan mata kuliah Mekanika Fluida, dosen pengampu Pak Dharma Arung Labi, SSI MT. Judul paper yang saya ambil kali ini adalah investigasi analitik dengan menggunakan model dua fluida untuk mempelajari antarmuka perilaku aliran berlapis horizontal udara air by Hadian Yusuf Kuntoro dan Darlian dan Indra. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Nah, yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu pengantar, yang ketiga model analitis, keempat data eksperimental, kelima hasil dan diskusi, dan yang terakhir atau keenam kesimpulan. Ini kita masuk di abstrak. Dalam industri kimia, minyak bumi dan nuklir, pipa sering digunakan untuk mengangkut cairan dari satu lokasi proses ke lokasi lainnya. Pemahaman tentang perilaku cairan di dalam pipa adalah pertimbangan yang paling penting bagi para insinyur dan ilmuwan. Salah satunya adalah pada pola aliran bertingkat yang dicairkan oleh cairan yang mengalir di sepanjang bagian bawah pipa dan gas yang bergerak di atasnya secara bersamaan. Aliran semacam ini memicu kerusakan pada pipa seperti korosi, abrasi, dan pipa peledakan. Oleh karena itu, aliran dipertahankan pada kondisi aliran bertingkat untuk alasan keamanan. Dalam makalah ini, studi berbasis analitik pada eksperimen pola aliran bertingkat di 26 mm. Data eksperimen diperoleh dari data visualisasi dengan menggunakan kamera video berkecepatan tinggi dan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan citra digital. Pembahasan atas dasar pembandingan antara korelasi sebelumnya dengan data analitik akan disajikan saat ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengantar. Dalam industri kimia, minyak bumi dan nuklir, pipa sering digunakan untuk mengangkut cairan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pemasangan sistem perpipaan relatif mahal, sehingga pemahaman untuk menghindari kerusakan pada perpipaan dan meningkatkan efektivitas pengangkutan fluida menjadi penting. Salah satu pertimbangan dalam perencanaan sistem perpipaan adalah fluida yang mengalir di dalamnya, termasuk perilaku antarmuka aliran. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa pola aliran dua fasa pada pipa horizontal. Misalnya, pola aliran slug dan plug. Pola aliran lainnya adalah pola aliran bertingkat, yang dicirikan oleh cairan yang mengalir di sepanjang bagian bawah pipa dan gas yang bergerak di atasnya secara bersamaan. Mereka menyimpulkan bahwa untuk mengurangi timbulnya korosi, aliran harus dipertahankan dalam pola aliran bertingkat. Beberapa peneliti telah melakukan investigasi mengenai perilaku antarmuka dari pola aliran dua fasa bertingkat dan mengusulkan korelasinya antara lain Kowalski, Paras et al., Flakos et al., dan Sidi Ali dan Gatignol. Dalam makalah ini, beberapa korelasi antarmuka dari mereka divalidasi dengan data analitik saat ini. Data analitik saat ini dihitung dengan menggunakan model dua fluida, Teitel dan Dukler. Nah, saat ini kita masuk ke model analitis. Perilaku
muka yang penting dari pola aliran dua fase bertingkat adalah tegangan geser antar mukanya. Banyak dari peneliti telah mengusulkan korelasi mereka sendiri, tetapi hasilnya berbeda satu sama lain. Salah satu perhitungan populer dari tegangan geser antar muka adalah dengan model dua fluida mempertimbangkan keseimbangan momentum setiap fase yang diperkenalkan kembali oleh Teitel dan Duckler. Modelnya dijelaskan seperti pada gambar berikut yang ada di slide. Baik, kita lanjut. Untuk aliran gas cair yang berkembang penuh dalam pipa horizontal dengan luas penampang, keseimbangan momentum setiap fase seperti di bawah ini, yaitu min luas penampang cairan atau AL dalam kurung penurunan tekanan atau dP per dx kurang tegangan geser dari cairan kali keliling cairan tambah tegangan geser antar muka kali keliling antar muka sama dengan 0. Begitupun juga untuk gas. Simbolnya yaitu G. Nah, dengan menyamakan penurunan tekanan dalam dua fase dan dengan asumsi bahwa pada kondisi transisi gradien hidrolik dalam cairan dapat diabaikan, sehingga hasilnya bisa menjadi seperti ini. Tegangan geser gas Sg ini keliling gas per Ag atau luas penampang gas kurang tegangan geser cairan Sl ini keliling cairan per Al atau luas penampang cairan tambah tegangan geser antar muka dikali keliling antar muka dalam kurung 1 per Al atau luas penampang cairan tambah 1 per Ag luas penampang gas sama dengan 0. Baik, kita lanjut. Kemudian tegangan geser dievaluasi dengan cara konvensional. Tegangan geser cairan sama dengan faktor gesekan cairan atau Fl, dan Pl ini adalah kepadatan cairan. UL kuadrat itu adalah kecepatan sebenarnya cairan per 2. Begitupun juga dengan gas. Sedangkan antar muka itu tegangan geser antar muka sama dengan faktor gesekan antar muka. Pg ini kepadatan gas dalam kurung kecepatan sebenarnya gas kurang kecepatan sebenarnya antar muka pangkat 2 per 2. Nah, dengan faktor gesekan cair, gas, dan antar muka dievaluasi dari faktor gesekan cairan sama dengan konstan cairan dalam kurung diameter cairan kali kecepatan sebenarnya cairan per viskositas kinematik cairan pangkat konstan. Sedangkan faktor gesekan gas sama dengan faktor gesekan antar muka. Itu pun sama halnya dengan faktor gesekan yang tadi. Kita lanjut, di mana diameter cairan dan diameter gas adalah diameter hidrolik yang dievaluasi dengan cara sebagai berikut. Diameter cairan sama dengan 4 luas penampang cairan per keliling cairan. Sedangkan diameter gas sama dengan 4 kali luas penampang gas per keliling gas tambah keliling antar muka. Nah, parameter geometri dihitung seperti yang dijelaskan oleh Kolev
sebagai berikut. Keliling gas sama dengan sudut diameter. Keliling cairan sama dengan dalam kurung pi kurang sudut, tutup kurung diameter, dan keliling dari antarmuka sama dengan diameter sin sudut. Nah, kita lanjut. Nilai dari sudut dievaluasi dari persamaan 14, nilai H atau ketebalan film, penahan cairan, dan fraksi kosong diperoleh dari data eksperimen. Datanya yaitu sudut sama dengan cos pangkat min 1 dalam kurung 2 ketebalan film per diameter kurang 1. Nah, berdasarkan Teitel dan Dukler, koefisien konstan G, konstan L, N, M digunakan. Konstan G sama dengan konstan L atau konstan gas sama dengan konstan cairan sama dengan 0,046. Itu untuk aliran turbulen, sedangkan untuk aliran luminar, konstan gas sama dengan konstan cairan sama dengan 16. N, kalau untuk aliran turbulen, N sama dengan M sama dengan 0,2. Sedangkan luminar, N sama dengan M sama dengan 1,0. Baik, kita lanjut ke untuk mengidentifikasi aliran setiap fasa gas dan cairan, apakah luminar atau turbulen. Nah, ini digunakan bilangan Reynolds untuk menghitung. Bilangan Reynolds-nya sebagai berikut. Bilangan Reynolds atau RE, bilangan Reynolds cairan sama dengan diameter cairan kali kecepatan sebenarnya cairan per viskositas kinematik cairan. Sedangkan bilangan Reynolds gas itu pun sama. Seperti itu. Di mana kecepatan sebenarnya cairan sama dengan kecepatan superficial cairan per penahan cairan. Sedangkan untuk kecepatan sebenarnya gas itu sama dengan kecepatan superficial gas per pecahan kosong. Kita langsung saja lanjut. Dalam penyelidikan saat ini, Teitel dan Dukler menggunakan prediksi analitik untuk mengetahui tegangan geser antarmuka dan hasilnya dibandingkan dengan kolerasi yang diusulkan oleh Kowalski, Paras et al., Flakos et al., dan Sidi Ali dan Gatignol. Kowalski juga melakukan percobaan untuk menentukan tegangan geser. Aliran dua fase bertingkat di pipa horizontal 50,8 mm dan untuk gelombang bertingkat, faktor gesekan antarmuka dinyatakan dalam persamaan 21 dan 22 di slide berikut. Itu di persamaan 21, faktor gesekan antarmuka sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 5 dalam kurung penahanan cairan pangkat min 0,25. Bilangan Reynolds luas penampang gas pangkat min 0,3. Bilangan Reynolds luas penampang cairan min pangkat 0,83. Itu untuk persamaan 21. Sedangkan persamaan 22 yaitu faktor gesekan antarmuka sama dengan 0,96 dalam kurung bilangan Reynolds dangkal gas tutup kurung pangkat min 0,52.
kita lanjut di mana bilangan Reynolds luas penampang gas sama dengan diameter kali kecepatan sebenarnya gas per viskositas kinematik gas. Begitupun selanjutnya. Nah, Paras et al. Dan Flacos et al. Juga melakukan percobaan. Dan percobaan itu dinyatakan dalam persamaan 27 dan 28 di bawah ini. Paras et al. Menyelidiki pipa horizontal 50,8 mm, sedangkan Flacos dalam pipa horizontal 24 mm. Yang ditunjukkan sebagai berikut. Untuk persamaan 27, faktor gesekan antar muka sama dengan 0,022 tambah 0,37 kali 10 pangkat min 6 bilangan Reynolds fraksi cairan. Sedangkan persamaan 28, faktor gesekan antar muka sama dengan 0,024 penahan cairan pangkat 0,35 bilangan Reynolds dangkal cairan. Nah, kita lanjut di mana bilangan Reynolds fraksi cairan sama dengan kecepatan superficial cairan kali ketebalan film per penahan cairan kali viskositas kinematik cairan. Sidi Ali dan Datinol menentukan tegangan geser antar muka menggunakan metode CVD dan mengusulkan faktor gesekan antar muka atau faktor gesekan atau FI dalam persamaan 30 seperti yang ada di slide. Faktor gesekan antar muka sama dengan 0,94 bilangan Reynolds gas pangkat min 0,427. Jadi ini untuk model analitis. Saat ini kita masuk ke bagian 3, yaitu data eksperimental. Untuk mendapat persamaannya diperlukan data ketebalan film. Data ini diperoleh dari percobaan Kuntoro et al. Seperti yang ada di tabel 1 dan gambar 2 yang ada di dalam slide. Percobaan ini dilakukan pada pipa horizontal 26 mm pada fokus aliran 2 fase bertingkat pola. Teknik pengolahan citra digital digunakan untuk mendapatkan data ketebalan film cair serta data cairan penahan. Nah, di tabel 1 ini adalah tabel data matriks dan di gambar 2 adalah rentang data matriks dalam peta pola aliran Mandahen et al. Kita lanjut di hasil dan diskusi. Nah, di sini udah ada diagram ya. Di gambar 3 ini menunjukkan plot faktor gesekan antar muka dari pola aliran halus bertingkat di kecepatan superficial cairan sama dengan 0,016 meter per second dan pola aliran bergelombang bertingkat di kecepatan superficial cairan sama dengan 0,031 meter per second. Nah, plot tersebut itu bertujuan untuk menyelidiki pengaruh dari kecepatan superficial gas pada faktor gesekan antar muka. Seiring dengan peningkatan kecepatan superficial gas, nilai dari faktor gesekan antar muka tidak berubah secara signifikan. Untuk kasus Strative Smooth di gambar 3A, hasil yang hampir mirip dari faktor gesekan antar muka terjadi di kecepatan superficial gas sama dengan 1,026
meter per second. Antara Kowalski dan Paras, hasil itu antara mereka berdua. Hasil yang sedikit mirip juga ditunjukkan di kecepatan superficial sama dengan 2,83 meter per second antara Paras et al. Dan CD Ali dan Gatignol, dan antara Kowalski dan data saat ini. Dalam kasus bergelombang bertingkat di gambar 3B, hasil yang hampir serupa itu ditunjukkan antara Paras et al. Dan CD Ali dan Gatignol, dan antara Kowalski dan data saat ini, baik pada kasus bergelombang halus dan berlapis-lapis. Korelasi Vlachos et al. Pada gambar 3 menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi gambar 3 ini adalah efek dari kecepatan superficial gas pada faktor gesekan antarmuka dalam pola aliran bertingkat. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke gambar 4. Nah, gambar 4 ini menunjukkan efek dari kecepatan superficial gas pada tegangan geser antarmuka. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi kecepatan superficial gas, semakin tinggi tegangan geser antarmuka. Masing-masing peneliti menunjukkan hasil korelasi yang berbeda, terutama untuk Vlachos et al. Dibandingkan dengan korelasi lainnya, data saat ini adalah yang terendah. Ini karena Teitel dan Dukler menggunakan model dua fluidanya itu hanya menggunakan metode prediksi analitik. Itu tidak termasuk data eksperimen. Sementara itu, Kowalski, Paras et al. Dan Vlachos et al. Mengusulkan korelasi yang didasarkan pada eksperimen mereka. Berbeda dari yang lain, CD Ali dan Gatignol mengembangkan korelasi tegangan antarmuka dengan menggunakan metode CVD fluent. Hasil mereka itu menunjukkan sedikit mirip dengan Paras et al. Nah, di gambar 4 ini itu adalah efek dari kecepatan superficial gas pada tegangan geser antarmuka dalam pola aliran bertingkat. Dalam penelitian ini, grafik plot hanya menunjukkan pengaruh JG atau kecepatan superficial gas pada faktor gesekan antarmuka dan tegangan geser antarmuka karena kurangnya data eksperimen. Oleh karena itu, peneliti lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki kecepatan superficial cairan pada faktor gesekan antarmuka dan tegangan geser antarmuka. Kita masuk ke kesimpulan. Penyelidikan analitik dengan menggunakan model dua fluida untuk mempelajari perilaku antarmuka pola aliran dua fase bertingkat yang dibandingkan dengan kolerasi para ahli. Pada penelitian ini, data ketebalan film diperoleh dari data eksperimen Teitel dan Dukler yang digunakan untuk menghitung faktor gesekan antarmuka dan tegangan geser antarmuka. Dalam penyelidikan ini, perhitungan menunjukkan hasil yang paling rendah dibandingkan hasil dari para peneliti lain. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan superficial gas, semakin tinggi tegangan geser antarmuka aliran. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.